kami hormati Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana, Bapak Dodi Setiawan Nur Herianto, SHMH LMBHD. Yang kami hormati Sekretaris Program Studi Program Sarjana, Bapak Bagja Agung Prabowo, SHMHUM PhD. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen yang saat ini mengikuti agenda kuliah umum pada pagi hari ini. Yang kami hormati Direktur Utama PT Aino Indonesia, Bapak Hastono Bayu Trisnanto, ST MBA. Yang kami hormati Manajer HC PT Aino Indonesia, Bapak Arif Rizka Husniawan ST, beserta tim dari PT Aino Indonesia, serta yang kami banggakan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama mengikuti agenda guest lecturers dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya dengan mohon kepada ridho Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita bersama-sama membuka agenda guest lecturer pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan kita ikuti bersama sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Kepada beliau Bapak Profesor Dr. Budi Agus Rizwandi SHMHUM, kami persilakan. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Hastono Bayu Trisnanto ST MBE selaku Direktur Utama PT Aino Indonesia beserta rombongan. Yang saya hormati Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Bapak Dodi Setiawan Nur Herianto SHMH LLM PhD. Yang saya hormati Sekretaris Program Studi Hukum Program Sarjana Bapak Bagja Agung Prabowo SHMH PhD, juga yang koordinator kegiatan kuliah umum dan kerjasama Ibu Ratna Hartanto SH LLM, serta adik-adik mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pagi ini kita bisa berkumpul di ruangan yang sangat baik untuk mengikuti dua kegiatan yang sama-sama penting. Yang pertama adalah penandatanganan MOU antara Fakultas Hukum dengan PT Aino Indonesia. Penandatanganan MOU ini merupakan bentuk komitmen dua pihak dalam rangka menjalin kerjasama, sinergi, dan kolaborasi antara Fakultas Hukum UII dengan PT Aino Indonesia yang kebetulan bergerak di bidang finance teknologi. Nah, ini saya sangat berterima kasih kepada Mas Bayu selaku Direktur Utama berkenan untuk menggandeng Fakultas Hukum UII. Mudah-mudahan nanti kerjasamanya selain melalui kuliah umum hari ini atau kuliah tamu hari ini, bisa juga diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan lainnya. Baik untuk mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum
tidak hanya dari aspek kebaruan teknologinya, tapi juga aspek keamanan, aspek keselamatan, aspek perlindungan konsumennya itu dibangun. Kemudian yang khusus pembayaran, di sebelahnya itu ada ASPI. Nanti saya cerita banyak tentang Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia ini. Ada juga fintech. Nah, bedanya apa nih fintech sama ASPI gitu ya? ASPI biasanya sistem pembayaran. Kalau sistem pembayaran tentang uang elektronik, tentang kalau teman-teman pakai GoPay, Dana, apalagi link aja dulu ya gitu, OVO. Nah, sekarang ada produk bank juga banyak di situ. Nah, itu masuknya area sistem pembayaran. Tapi kalau fintech kebanyakan misalnya bisa tentang insurtech, asuransi teknologi gitu ya. Kalau kita ada asuransi atau pinjaman online itu biasanya masuk ke asosiasi fintech, financial technology. Kolaborasinya bisa dengan OJK, bisa juga dengan Bank Indonesia. Nah, kalau yang kanan sedikit itu asosiasi rekreasi ya, keluarga, karena kami di bidang tourism. Teman-teman juga bisa bayangkan yang senang organisasi, salah satu tracknya kalau masuk ke industri adalah jadi representatif perusahaan untuk di asosiasi-asosiasi tersebut. Karena di situ akan berjejaring dengan dari aspek bisnis, mungkin juga dari aspek legal. Kalau saya beberapa kenalan dengan teman-teman dari e-wallet ataupun issuer gitu ya, tadi yang OVO GoPay itu juga ada yang namanya government relations. Nah, biasanya itu alumni hukum. Karena ngomongin aspek-aspek hukumnya nanti dibahas di internal untuk kemudian dibahas dan di fulfill ya, dipenuhi begitu. Itu cukup banyak rekan-rekan kami gitu yang biasanya alumni-alumni dari hukum bisa jadi VP, bisa jadi bahkan direktur kepatuhan ya, jangka panjangnya di sana. Boleh next. Nah, ini perjalanannya ya dari riset tadi, kalau dari kampus dengan Prof Budi, salah satu mungkin ke depan kita bisa bicara tentang proyek inovasi bersama. Aino juga lahirnya dari riset dengan kampus. Waktu itu dengan teknik sipil di UGM, karena kita bicara tentang public transport. Kemudian di sisi aspek pemerintahnya kita dengan Dinas Perhubungan DIY. Nah, itu kita kolaborasi sampai tahun 2012 kita melahirkan salah satu rekor muri di transportasi umum itu bisa menerima uang elektronik dari multi penerbit. Kalau dulu, ini dulu banget teman-teman, satu-satu tuh, satu alat, satu sistem begitu ya. Nah, kita berhasil gabungkan. Nah, di situ juga ada sedikit pembelajaran tentang peran dari aspek legal ya. Karena bicara dengan pemerintah melahirkan, kalau nanti yang mau ambil di pemerintahan tentang undang-undang, perda, perwal, peraturan wali, peraturan daerah, itu kita juga terlibat nih, meskipun swasta, saya backgroundnya teknik begitu, itu juga ikut diskusi nih dengan teman-teman Biro Hukum Provinsi waktu itu. Jadi karena harus menelurkan satu kebijakan baru, tadi di video ada tentang tarif khusus ya. Nah, itu biasanya harus ada regulasinya terlebih dahulu. Sehingga harus bikin brief, harus bikin kajian. Kita dari aspek teknologi memberikan masukan-masukan juga. Nah, itu perjalanannya. 2013 kami di spin off, saya ditugaskan di PT Aino Indonesia, kita bertumbuh. Nah, salah satu yang mungkin menarik nanti kita bahas sedikit juga, mulai tahun 2016 ini juga akan masuk ke pengalaman teman-teman di area investment. Jadi 2016 kita mulai buka investasi teman-teman. Kalau ngikuti unicorn misalnya ya, meskipun ini eranya sedang apa istilahnya normalisasi begitu, era-era investasi itu kami juga mengalami. 2016 kita bicara tentang bagaimana proses investasi korporasi itu dilakukan. Dan itu tidak hanya bicara entitas Indonesia, alhamdulillah Aino itu punya kesempatan, kita ada varian investornya teman-teman. Ada yang venture capital, kalau yang pernah dengar, model-model venture capitalis begitu ya, yang mereka menghimpun dana dari investor, kemudian cari potensi startup yang bagus untuk diinvestasi. Ada juga yang tipenya korporasi strategik. Di Aino ada 3 perusahaan strategik yang berinvestasi di kami, alhamdulillah itu dari Jepang teman-teman. Jadi nanti kita akan bahas sedikit juga ya, bagaimana proses investasi itu dilakukan dari aspek juga legal, dari aspek hukumnya. Karena kita bicara udah lintas negara, bagaimana kemudian proses due diligence, nanti boleh ditanya jawab kalau ada waktu ya, itu dilakukan dengan mitra kita yang dari Jepang. Dan itu prosesnya ya lumayan rigid, lumayan lama, alhamdulillah dapat kesempatan untuk menjalani itu.
Terus sampai ke sana, kemudian juga sekarang kalau di era tahun-tahun ini mungkin challenge-nya adalah mulai pada banyaknya kasus-kasus cyber ya, serangan cyber. Nanti kita akan ulik itu sedikit juga. Begitu juga tentang bagaimana perlindungan konsumen itu dilakukan. Nah ini kalau ada keminatan ke sana, saya pikir itu akan jadi topik yang sangat berkembang ya di tahun-tahun ke depan, teman-teman sekalian. Boleh next, Mas? Nah, itu yang kemudian jadi perjalanannya kita. Nah, jadi selain aspek teknologi, aspek bisnis, aspek hukum juga jadi challenge ya, yang kemudian perlu kemudian jadi perhatian dalam industri kami khususnya di sistem pembayaran. Nah, ini mungkin sekitar informasi aja sebagai coverage-nya, kita lebih dari 30 kota. Volumenya besar. Kalau di transportasi itu per tahun kita mengelola ini akumulasi ya, kurang lebih 200 juta transaksi, 220 juta transaksi per tahun. Tapi volumenya memang kalau kayak kita tahu kayak di Jakarta, Transjakarta hanya 3.500. Jadi volumenya memang kecil. Nah, kita sedang lagi expand di area retail dan yang lain untuk kemudian memperbesar itu. Tapi coverage-nya sudah kita boleh bilang alhamdulillah sebagai market leader di dunia industri transportasi sistem pembayaran. Next, Mbak Viti. Ini tadi ya, saya mungkin skip, ada Akasia, Agatis, sama Payment, teman-teman. Tadi dari gambaran tadi mudah-mudahan sudah memberikan gambaran. Boleh next. Ini tadi udah kita lihat. Nah, industrinya ini sebagai transisi aja, semakin berkembang akan masuk dengan percepatan-percepatan yang luar biasa. Kalau saya boleh cerita, di tahun 2005 kita mulai riset smart card ya, teknologi smart card yang ada chipnya, itu untuk masuk ke industri itu butuh edukasi yang cukup lama. Tapi sekarang begitu kalau kayak Kris itu baru didorong mungkin tahun-tahun 2018, 17. Dan begitu masuk kena Covid 2020, udah 50-an juta merchant, transaksinya sudah miliaran. Jadi sekarang itu sangat cepat perubahannya itu terjadi ya, khususnya di teknologi. Nanti kita juga akan kupas sedikit tentang teman-teman sekarang mungkin terpapar berinteraksi dengan AI ya. Ini salah satu yang lagi menarik juga dibahas kemarin dalam sesi di section berikutnya yang saya akan bahas. Boleh next. Ini kemarin kebetulan persis hari Jumat, sebelumnya mungkin ini tanggal 30 Oktober, ada event tahunannya BI, kemarin digabung dengan OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yaitu FECDI, Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia. Biasanya BI itu akan ngerilis teman-teman, kalau ada teknologi sistem pembayaran yang baru, kemarin di Jakarta, di JCC Senayan. Nah, yang kita terlibat itu ada Kris Tap In Tap Out. Kemarin dengan Pak Peri Warjio, Gubernur BI, kemudian Pak AHY begitu sebagai Menko Infrastruktur ya. Beliau juga menyampaikan bahwa pembangunan itu tidak hanya infrastruktur fisik, tapi ternyata infrastruktur digital itu juga menjadi enabler yang sangat baik begitu. Nah, itu kenapa kemudian beliau diundang sebagai Menteri Koordinasi untuk Pembangunan Infrastruktur ya. Nah, nomor 2 itu salah satu yang kemarin di launching, itu cross border. Cross border ini artinya kalau teman-teman ngikutin berita mungkin sudah tahu juga bahwa kris kita, QR kita itu bisa dipakai untuk bayar di Singapura. Saya kemarin beli durian misalnya di sana ya, itu sudah bisa pakai itu, atau beli di vending machine. Kalau teman-teman main ke sana tinggal pakai aplikasi yang di Indonesia itu payment udah bisa tuh pakai kris. Kemudian di Malaysia juga sama. Nah, terakhir kemarin itu dengan Korea Selatan yang di launching. Di Jepang teman-teman mitra di Jepang itu juga cerita bahwa udah di merchant-merchantnya, di toko-toko retailnya itu bayar pakai krisnya kita sudah bisa. Ini kalau kita ikuti juga kemarin ada perdebatan yang seru ya kaitannya dengan Visa Master itu mau masuk ke Indonesia khususnya di bidang yang retail seperti ini itu lumayan ya, bahasanya apa ya, kita mengutamakan produk lokal lah karena bicara kedaulatan data teman-teman. Kalau sebelumnya kalau Visa Master bertransaksi itu kita kalau teman-teman gesek ya pakai debit itu datanya itu lari keluar dulu baru masuk lagi ke sini. Padahal transaksinya lokal saja. Nah, sehingga kan dengan kris ini semua transaksi itu terjadi hanya cukup di Indonesia saja. Nah,
Cross border itu mencoba membreak kita nggak tergantung lah dengan jaringan Visa dan Master, sehingga bahasanya apa, bilateral ya kerjasamanya ya. Jadi misalnya Indonesia Korea itu kerjasama langsung, Indonesia Thailand, Indonesia Singapura, dan Indonesia Malaysia. Dan ini sudah akan didorong sampai ke Arab Saudi, kemudian juga Uni Emirat Arab, sama India yang nextnya. Nah, termasuk Kristep di berbagai bidang. Ini 30 Oktober yang lalu disampaikan target-target pengembangan dari BI, termasuk nanti kalau teknologi ada namanya Central Bank Digital Currency, CBDC begitu, udah pakai teknologi blockchain. Nah, itu bakal akan berubah lagi sebelum nanti ada, sekarang lagi bahas juga ya, denominasi ya, redenominasinya juga. Next, nah yang terbaru kemarin ini saya screenshotkan di acara hari ulang tahunnya ASPI, tadi Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, yang saya sampaikan persis kemarin di Bali tanggal 21 November, ini yang saya capture, beliau adalah Deputi Gubernur Bank Indonesia, Bu Filianingsih Hendarta, bicara tentang roadmap sampai 2030. Jadi kalau yang tertarik di dunia sistem pembayaran, boleh nih coba baca, itu available di internet tentang ke depan 2030 itu kayak apa sistem pembayaran. Tadi beberapa sudah saya sampaikan. Dan pertumbuhannya memang yang akan didorong itu sangat luar biasa, karena pencapaian-pencapaian BI di eranya Pak Peri Warjio ini memang luar biasa sekali ya pencapaiannya teman-teman, sehingga realisasi program-program beliau itu juga bisa diwujudkan begitu. Next, bisa kita lihat beberapa slide tambahnya. Nah ini nih, kalau sekarang aja udah 37 miliar transaksi ya teman-teman yang di bawah sini itu. Nah harapannya dari 2002 itu 2024 posisinya, sampai 2030 itu mau didorong sampai 4 kali lipat. Kalau dari sisi kurva aja, wah eksponensial gitu ya bahasanya ya. Jadi bisa bayangkan potensi yang muncul di situ. Sebelah kanannya nih ada tantangan juga teman-teman. Demografi ini teman-teman semua nih, dalam 5-10 tahun ini bakal eranya yang di sini, Gen Z dan alumni-alumni sekarang begitu ya. Kalian akan menghadapi ini begitu, di mana ada pergeseran demografi ya, ada Gen Z, Gen Y, Gen Alpha bahkan begitu. Nah, terus yang bagian bawah nih, derasnya inovasi sisi front end itu kawan-kawan. Tadi ya kayak ada Kristep, ada kartu, kita sudah sampai di Palm gitu yang pakai tangan aja begitu, di Cina sudah banyak dipakai. FR kalau yang sering naik kereta di Indonesia mulai dipakai face recognition begitu ya. Dan bayangkan aspek-aspeknya bukan hanya teknologi. Kalau di sebelah kanannya lagi tantangannya adalah yang paling bawah tuh, insiden operasional meningkat gitu. Insiden operasional ini bisa kaitkan dengan keamanan, fraud itu kebocoran begitu ya, dan juga potensi-potensi hukum yang lain yang bisa muncul. Nah sehingga dalam konteks ini BI itu memperketat perizinannya. Tadi kalau Prof. Budi sampaikan jangan asal pakai, kita juga sering ya dapat edukasi bahwa pakailah yang berizin. Sekarang diketatkan lagi Bu Ratna. Jadi aturannya itu tambah banyak. Dan ini akan bergulir aturan baru, ada namanya konsolidasi industri, sehingga akan lebih banyak dibutuhkan bagi pemain yang berkecimpung di sistem pembayaran harus menguatkan manajemen resikonya, khususnya di situ. Nah, ya kalau yang paling atas itu belum merata, makanya tadi salah satu yang kemarin disampaikan Bank Indonesia adalah transaksi digital di daerah-daerah nih. Kalau teman-teman nanti balik ke daerahnya, kalau dari berbagai daerah ya itu salah satu peluang juga untuk mendorong transaksi digital di daerah masing-masing. Next. Nah ini satu lagi, kali ini meluas, ini juga reportnya nanti teman-teman bisa akses ya, kalau yang mau ngelihat, ngintip begitu tentang Southeast Asia. Ini yang ngomong dari Google, tentang studi di kawasan ASEAN berkaitan dengan ekonomi digital. Ini internet user naik, semua udah pakai transaksi online begitu ya. Kemudian 60% bahkan itu sudah menggunakan transaksi online. Next satu lagi. Itu nilainya itu potensinya itu sampai 5.000 triliun. Boleh next Mas, Mbak Fitri. Nah ini yang sebelah kiri ya. 5.000 triliun, 300 miliar itu GMV, gross merchandise value,
transaksi yang terjadi di ASEAN ini yang digital itu sangat tinggi sekali. Sampai 5.000 triliun, kalau kita tahu APBN-nya Indonesia aja cuma 2.800 triliun yang tahun ini. Jadi volumenya yang digital itu luar biasa. Dan yang sebelah kanan itu grafik-grafik pertumbuhan yang di Indonesia berbagai sektor ya. Ada yang digital ekonomi, ada yang e-commerce, ada yang transport, online, travel, dan online media. Ya, nah ini nanti teman-teman juga bisa baca di sana. Nah, next satu lagi. Nah ini challenge-nya ya, bicara kemudian dengan pertumbuhan transaksi digital yang luar biasa seperti itu, yang menyertai di dalamnya itu ada aspek-aspek resiko juga. Yang di sini saya mungkin ngangkat salah satunya adalah aspek resiko cyber, di mana kita tahu banyak kasus ya, penipuan dengan phishing, ransomware, card OTP fraud, ada namanya istilahnya account farming juga teman-teman kalau yang suka beli ini apa namanya voucher game misalnya. Nah itu kan biasanya penyedianya banyak tuh. Nah dia penyedia utamanya buka namanya API, Applications Programming Interface. Nah kadang-kadang mitra pihak ketiga itu tidak kuat mengamankan apa namanya sistemnya. Jadi bisa jebol tuh, bisa dapat voucher banyak yang biasanya potensi memberikan kerugian. Atau account farming itu akunnya teman-teman tuh diambil, nanti potensi untuk pinjol. Misalnya kalau sistemnya nggak kuat, dipakai tuh data pribadi diambil, kemudian dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik begitu. Nah yang paling bawah kemarin salah satu sesinya juga sharing tentang pemanfaatan AI teman-teman. Nah ini aspek yang AI yang potensial negatif juga, bahwa fraud itu bakal meningkat. Kemarin salah satu narasumbernya itu hacker gitu yang dipanggil teman-teman. Dia juga cerita bahwa ini dengan mudah ya sekarang dengan teknologi AI ada salah satu proses di keamanan sistem informasi itu namanya penetration test teman-teman. Jadi kita punya sistem misalnya bank gitu ya, bank A gitu, ada servernya begitu ya, tempat akun kita di situ, uang kita di situ. Nah biasanya rutin harus ada penetration testing. Nah sekarang pentas ini cukup dengan AI tuh, mau dibikin varian-varian serangannya seperti apa, wah itu sudah bisa sangat cepat. Nah kalau yang ke konsumen ada yang voice cloning. Jadi ada yang nelpon kita kok suaranya mirip banget ya. Sekarang pakai AI itu udah bisa tuh. Jadi kayak dia ngaku-ngaku siapa. Kalau dulu saya juga hampir pernah kena, itu zaman dulu banget tapi masih manual. Kalau sekarang itu udah dengan AI. Sehingga makanya perlu hati-hati ya kalau kita pasang apa namanya data pribadi baik itu muka, suara, karena ada potensi dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab ini gitu. Face swaps gitu ya. Kalau ngomong face swap biasanya dipakai apa? Kalau KYC namanya, know your customer. Kalau buka rekening gitu ya, kan ada yang harus pakai liveliness, mukanya benar apa enggak. Nah itu ternyata sekarang mudah sekali dengan AI. Nah ini challenge-challenge yang kemudian bicara tentang titik-titik fraud yang mungkin muncul. Bawah ini saya highlight sedikit kaitannya dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena akan selalu nempel ya. Hak konsumen apa saja, kaitannya dengan keamanan, kenyamanan, edukasi gitu ya. Juga dari yang sebelah kanan itu kewajiban kami misalnya sebagai pelaku usaha itu harus menyediakan itikat baik, kemudian juga informasi produk jasa yang cukup detail, serta ya potensi-potensi kalau ada ganti rugi yang harus dilakukan. Kalau ada yang pernah invest juga di bursa saham kan salah satunya ada salah satu sekuritas TBK ya yang kemarin kena serangan cyber juga. Nah itu dia puluhan miliar ya harus mengganti gitu karena ada dana nasabah yang keambil di rekening dana nasabahnya, RDN-nya begitu. Nah sehingga ini menjadi challenge ya, peluangnya besar sekali, tapi tantangannya juga ada di sana. Tapi kalau bahasa di setiap tantangan di situ ada peluang ya. Di setiap masalah ada kemudahan juga. Next. Nah ini sedikit mungkin nanti bisa untuk kita diskusikan juga beberapa related positions begitu ya. Yang nantinya mungkin ini yang secara direct ya bisa teman-teman pelajari dan lihat apakah minatnya ke sana. Khususnya di payment industry. Boleh next. Nah ini singkatnya ada 5, saya bisa cerita sedikit. Tadi regulatory dan compliance itu bicara
kami perusahaan sistem pembayaran itu punya eksternal regulasi yang harus dipatuhi. Kalau kayak Aino itu ada Kominfo, ada juga Bank Indonesia. Di luar nanti perusahaan secara umum ya, aturan PT secara umum, ada Bank Indonesia, ada Kominfo, nanti kalau di jasa pembayaran berarti ada OJK. Nah itu harus selalu update tuh, apalagi tadi ya dengan potensi-potensi perkembangan teknologi yang sangat cepat, itu regulasinya juga update-nya cepat tuh. Nah itu di area di sana, regulatory dan compliance. Kemudian contract and partnership, ini mungkin perusahaan secara umum, pasti B2B gitu ya, challenge-nya atau bedanya dengan Aino, kita juga ada yang dengan B2G, dengan government. Kontrak dengan government ini juga sekarang banyak kasus ya, teman-teman mungkin ngikutin juga, itu yang perlu proteksi yang baik, bagaimana kemudian menjaga, memastikan perusahaan itu tidak sampai kena kasus lah, ibaratnya begitu. Baik itu secara B2B, hak kewajiban kita dengan mitra misalnya, nah ataupun yang sifatnya B2G. Kalau nanti servisnya kayak GoPay, OVO ya mungkin sampai B2C ya, sampai ke consumer langsung. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting juga sekarang adalah bicara tentang privacy dan data governance. Teman-teman tahu ada undang-undang PDP, mungkin lebih paham daripada saya juga tentang perlindungan data pribadi. Nah itu sudah sangat wajib ya sekarang karena ada potensi pidana juga di situ. Sehingga bagaimana kita kemudian mengelola data-data konsumen yang kita simpan itu menjadi sangat penting. Nah, risk management, dispute handling, karena kita mengelola dana ya, tadi kita memproses kurang lebih 1 triliunan setahun gitu ya rata-rata. Itu juga bagaimana kalau ada perbedaan data, bagaimana kita menyelesaikan dispute-nya itu. Ini biasanya masuk ke aspek-aspek risk management, salah satunya di ISO 27001. Nah kalau yang terakhir, corporate legal dan governance, kita juga sekarang punya komitmen namanya EBI policy, teman-teman. EBI ini anti bribery policy. Jadi ini juga salah satu kalau masuk ke SDG ya, sustainability goals, itu governance yang baik itu menjadi tujuan kita juga. Karena kalau bicara ada korupsi, ada praktek korupsi, baik keluar ataupun ke internal, itu sih challenge banget, bisa dipastikan keberlanjutannya, sustainability-nya itu juga bisa terancam. Ya, let's say kena kasus, pastikan harus berhenti begitu ya. Nah, ini yang kita terus perbaiki juga, bagaimana di dalam corporate legal dan governance-nya mengimprove di area tata kelola yang dilakukan di dalam. Case-case beberapa perusahaan BUMN ya, teman-teman mungkin bisa simak di waktu-waktu sekarang-sekarang ini, beberapa itu juga terkait dengan governance. Misalnya proses pengambilan keputusan, kok melanggar dari tata kelola yang ada, sehingga ada potensi resiko fraud di situ, potensi penyalahgunaan kewenangan. Nah, bagaimana kan itu peran legal, salah satunya juga membantu aspek di sana. Kadang-kadang kita nggak tahu ya, kayak ya saya misalnya yang backgroundnya bukan hukum gitu, kadang kan memahami istilah hukum dengan mudah itu juga salah satu tantangan kan. Nah, bagaimana nanti teman-teman juga mendeliver itu, mensosialisasikan, membantu tim dan manajemen untuk kemudian bisa menjaga performance perusahaannya. Next, satu lagi. Ini beberapa contoh di berikutnya ini yang Aino lakukan secara simpel ya, tim legal yang Aino lakukan. Misalnya ada corporate legal, itu tadi kita nggak hanya dealing sama bank, mitranya kami itu bank. Challenge-nya bank itu biasanya kalau legal kontra itu udah panjang sekali teman-teman ya. Kita kalau mau review aja udah sulit itu, posisinya seperti itu. Tapi tetap aja kita juga harus telaah begitu ya, karena biasanya kan sudah sangat panjang, lengkap, udah standar begitu. Meskipun kadang-kadang kami menemui juga bahkan bank besar nggak relevan gitu klausulnya gitu. Kadang-kadang kita juga sampaikan feedback kita begitu ya. Ini mestinya nggak ada nih klausul ini. Kemudian juga bicara tentang resiko transaksi dengan regulator, dengan pemerintah ya, karena kami misalnya kalau dengan misalnya penerimaan parkir teman-teman, pendapatan parkir di suatu daerah begitu. Nah ini pasti namanya pendapatan daerah atau yang kita lakukan dengan Kementerian Perhubungan itu bicarakan tentang penerimaan negara bukan pajak. Jadi pasti ada proses auditnya, ada proses
pertanggungjawabannya, entah itu dengan auditor BPK atau dengan instansinya sendiri begitu. Nah, sehingga penting untuk teman-teman kemudian memahami nantinya konteksnya ya, secara proses, secara umum dari depan sampai belakang, sehingga waktu memberikan legal advice ibaratnya atau mereview kontrak itu bisa kena ke masing-masing prosesnya nih. Nah, ini yang penting kemudian pahami dulu satu siklus utuh, terus dipecah-pecah tuh. Kadang-kadang kan kita mungkin langsung baca klausulnya saja. Nah, itu yang mungkin secara langsung akan membantu membuat teman-teman juga paham ini arahnya kontrak misalnya ke arah mana sih begitu. Nah, sehingga challenge-nya kadang-kadang memang ini kan kayak teman-teman kemarin saya ngobrol sama Mbak Viti itu kan pasti ada main peran ya waktu di kampus ya. Misalnya kalau di persidangan ada yang jadi jaksa, ada yang jadi pengacara gitu ya. Nah, pas di dunia nyata teman-teman juga harus memposisikan posisi teman-teman sebagai entitas bisnisnya atau sebagai pemerintahnya gitu ya, sehingga perlu diseimbangkan tuh kalau kita posisinya di legal entity bisnis ya bagaimana kemudian membantu mempertahankan gitu ya kepentingan si entitas bisnis tersebut misalnya dari potensi kerugian ya, potensi loss seperti itu yang kemudian dimasukkan. Nah poin 3 ini salah satu yang kemarin dimasukkan juga kaitannya bagaimana bahasa legal itu tidak multitafsir teman-teman. Saya belajar juga dari salah satu lawyer yang pernah kami hire gitu ya. Jadi bahasa sesimpel menerangkan agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda. Jadi dituliskan seperti itu gitu. Ini khususnya kalau bisa B2B ya. Kemudian diterangkan tuh setiap cabang-cabang interpretasi yang mungkin muncul. Saya suka itu model begitu dari salah satu lawyernya kami begitu di Jakarta. Jadi membuat kita merasa terlindungi. Oh, yang kita concernkan udah muncul tuh di sana. Nah, itu salah satu bentuk yang menurut saya juga positif. Nanti teman-teman bisa belajar dan praktek ya pada saat nanti kerja begitu. Nah, kalau yang sebelah kanan itu bicara compliance. Tadi mungkin saya sudah bahas ada berbagai undang-undang yang baru gitu ya. Yang kalau kayak kita sekarang ada kolaborasi dengan BUMN, ada undang-undang tentang BUMN yang baru, informasinya akan ada undang-undang Danantara yang baru. Nah, ini luar biasa sekali perubahan-perubahan seperti ini, kebijakan seperti ini teman-teman juga mesti coba catching up begitu ya. Sehingga teknologi itu perubahannya cepat, tapi kadang-kadang regulasinya itu atau industri biasanya lebih cepat, regulasi 1-2 langkah di belakang. Nah, ini kita salah satu yang sering kita alami seperti itu. Nah, ini kalau yang bagian terakhir ini juga bagus, tidak hanya masalah baca pasal demi pasal gitu ya, tapi tadi bagaimana keseluruhan perjanjian itu kemudian harus dipahami dan juga dari aspek proses teknologinya. Boleh next. Nah, mungkin ini akhir sesi saya, Bu Ratna dan rekan-rekan sekalian. Dengan banyaknya perkembangan yang ada ya, seberapa future ready gitu teman-teman. Mungkin bukan soal bisa codingnya, bisa saja sekarang pakai ChatGPT, pakai Gemini, mau coding itu gampang banget ya, bukan orang IT aja bisa. Ini Mas Alif orang HR juga bisa coding teman-teman dengan dibantu AI. Tapi bagaimana kemudian kesiapan teman-teman memimpin regulasi, kepercayaan, dan governance. Salah satu aspek yang mungkin nggak bisa tergantikan ya. AI satu sisi saya nggak tahu di aspek hukum ada potensi nggak? Kadang-kadang kalau mau drafting ya teman-teman, ini salah satu challenge ya mungkin teman-teman akan hadapi. Kita dengan mudah tuh minta ke AI, drafting pasal misalnya. Nah ini kan pastinya bukan untuk kemudian kita takut ya tergantikan misalnya pekerjaan-pekerjaan legal tersebut dengan AI. Tapi tadi bagaimana justru kita drive gitu. Kalau saya melihatnya teman-teman harus bisa tuh pegang pakai AI, tapi bisa ngedrive AI-nya. Instead of hanya pakai langsung lempar, karena tugas teman-teman nanti menceritakan tuh, menjelaskan ke lawan bicaranya, ke pimpinan, ke organisasi yang lain, ini isinya tentang apa sih gitu. Boleh banget pakai AI, tapi kuatkanlah pemahaman teman-teman itu. Sehingga makanya di sini leadership ya akan penting, nyusun aturan, regulasi itu kalau nggak dibarengi dengan drive itu rasanya
challenge banget tuh. Karena kalau ngedraft aja, wah itu dibantu AI kadang kan jauh lebih bagus ya teman-teman. Sometimes seperti itu. Tapi peran manusianya nggak akan hilang. Nah ini yang teman-teman harus camkan juga. Jadi bangun trust, bangun jaringan, bangun bisa komunikasi yang baik. Nah ini yang kemudian paham secara lebih luas, paham histori begitu ya, konteks tadi itu akan membuat kita justru akan lebih kuat dengan adanya AI. Nah ini jadi pertanyaannya untuk kita semua, are we gitu ya future ready? Mungkin begitu dari saya. Terima kasih. Kita mungkin lanjut tanya jawab ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayu atas paparannya. Dan memang benar ya, sekarang tuh kalau mungkin teman-teman mahasiswa juga mengalami semua Pak. Kalau keluar rumah nggak apa-apa nggak bawa dompet gitu ya, nggak apa-apa nggak bawa uang, ya kan? Yang penting bawa apa teman-teman? HP gitu ya. Karena mau bayar apa, mau kemana gitu ya, kita cukup pakai HP gitu ya, seperti itu. Perkembangan teknologi sudah sedemikian rupa, tadi Pak Bayu juga sudah menyampaikan ya, agar kita jangan hanya jadi pengguna ya. Karena ke depan tadi sudah disampaikan juga ya, sampai target dari pemerintah ini sampai 2030. 2030 ini eranya kalian gitu ya, 5 tahun lagi. Ini eranya teman-teman semuanya ya. Apalagi nanti target Indonesia emas, wah itu jelas era kalian gitu ya. Ini mungkin Pak Bayu waktu itu sudah menikmati saja gitu ya Pak Bayu ya. Oke, jadi monggo teman-teman siapa yang mau bertanya silahkan bisa angkat tangannya ya, kita buka sesi pertama ini untuk 3 penanya. Ya, 1 Mas dari sebelah sini. Ya, oke dari sebelah kanan apakah ada yang mau bertanya? Oke, belum ya. Monggo untuk mikrofon mungkin bisa dibantu ya. Nanti tolong disebutkan nama ya dan juga tolong disebutkan pertanyaannya secara jelas ya. Monggo, Mas. Ya, dia akan dibantu teman-teman teknisi. Ya, yang di tengah, yang di tengah. Nah. Oke, selamat pagi menjelang siang. Terima kasih Bapak Hastono atas pemaparan materinya. Makasih juga Ibu Ratna atas kesempatan yang diberikan. Saya Dimas Saputra, mahasiswa hukum angkatan 2023. Mohon izin sebelum bertanya, Bapak ketika berbicara tentang disrupsi teknologi, penggunaan teknologi memang memberikan masa depan teknologi yang amat sangat luar biasa. Yang dulunya konvensional sekarang sudah vintage semua. Nah, namun mungkin tidak dapat dimunafikan bahwa perkembangan teknologi bukan berarti melupakan generasi sebelumnya. Bapak, based on my experience, bahwa di Makassar karena PT Trans Andalan Sulsel juga berkolaborasi dengan Ainon, pernah seketika saya naik busnya, kemudian ada nenek-nenek dan kakek-kakek yang dia tidak menggunakan handphone, mau naik tapi ternyata pembayarannya hanya teknologi saja, hanya kris saja. Nah, sehingga mau tidak mau orang lain yang memang yang muda-muda membantu kakek nenek tersebut, sehingga mungkin pertanyaannya lebih ke gimana kemudian internal paradigm dan juga internal dari perusahaan Ainon kemudian menghadapi fenomena kesenjangan ini. Karena kalau saya mengucapkannya itu mungkin adalah kesenjangan keterampilan. Kalau sekarang Gen Z mungkin all of the technology, tapi gen sebelumnya apa kabar gitu. Jadi yang pertama adalah bagaimana perusahaan kemudian menghadapi kesenjangan keterampilan tersebut, skill gap antara mereka. Kemudian yang kedua, Bapak kalau berbicara tentang future ready, mungkin first thing first yang harus kita perhatikan adalah future proof regulationnya dulu. Jadi sebelum mempersiapkan talent di masa depan, kita harus mempersiapkan regulasi di masa depan seperti apa, gitu. For example, tadi berbicara tentang cross border di Korsel. Ke depan mungkin bahkan ada juga cross border freelance workers. Jadi mungkin pekerja Indonesia
yang kemudian menggunakan atau mendapatkan job in other countries tapi masih stay in Indonesia. Nah, sehingga kalau Bapak mempertanyakan are you ready in the future, maka pertanyaan saya adalah bagaimana the future of regulation-nya gitu. Terima kasih. Izin langsung ya, biar nggak lupa. Thank you, Mas. Siapa tadi? Mas Dimas, ya. Oh, dari Makassar ya. Siap. Ya, betul sekali yang pertama kan tadi ya, kalau bicara tentang implementasi sebuah teknologi, kadang-kadang kan juga bahasanya ada digital gap ya. Ada digital gap yang tidak semua elemen masyarakat misalnya bisa follow itu. Kalau dalam aspek implementasi teknologi pun biasanya ada stagingnya tuh, Mas Dimas. Ada yang istilahnya tuh fast follower, dia mudah sekali gitu ya. Apalagi teman-teman sekarang yang tadi disampaikan. Tapi ada juga memang yang reluctant atau memang tadi karena tidak terpapar itu dan tidak bisa. Nah, sehingga dalam diskusi-diskusi misalnya dulu ya, kalau kita bicara tentang kayak di aspek tol ya, memang kadang ada kalanya kita berusaha membridging. Jadi kalau di tol ataupun di Transjakarta waktu lalu, biasanya awalnya masih terima cash tuh Mas, masih terima cash. Ya masa-masa peralihan kayak tol waktu itu kan juga kalau teman-teman naik jalan tol itu kan sempat boleh tuh masih pakai non tunai. Nah, memang kemudian ada pilihan ya yang harus diambil oleh pengambil kebijakan. Ya waktu lalu misalnya di Transjakarta itu pada akhirnya diputuskan baru 2015 ya, itu full non tunai. Memang ada fase-fase transisi yang kemudian dialami. KCI kalau teman-teman yang di Jakarta ya, komuter dulu kalau ingat zaman dulu banget, nggak tahu saya teman-teman udah lahir atau belum ya, yang sampai naik di atas gerbong gitu ya keretanya, itu pada akhirnya kan dirapikan, dibersihkan sampai ke non tunainya juga. Nah, challenge-nya adalah pada akhirnya kebijakan itu harus diambil meskipun butuh kemudian memfasilitasi oleh para masyarakat, segmen masyarakat yang nggak bisa langsung. Misalnya kalau lansia itu memang sebenarnya diberikan juga ini Mas, apa namanya, kartu khusus ya. Kartu khusus yang sifatnya di beberapa daerah malah gratis tuh Bu. Jadi supaya mereka diakomodasi oleh pemerintah itu justru diberikan layanan gratis. Memang ada prosesnya ya, harus mendaftar, harus melakukan verifikasi. Itu challenge yang biasanya regulator itu bekerja sama dengan asosiasi atau misalnya ada MTI Mas kalau di transportasi, Masyarakat Transportasi Indonesia, biasanya dari teman-teman MTI itu menyuarakan, misalnya juga salah satu concern itu tentang disabilitas. Jadi bagaimana kemudian teman-teman yang disabilitas itu juga bisa merasakan layanan transportasi dengan mudah. Nah, memang itu pasti butuh iterasi untuk kemudian memastikan bahwa bahasanya itu no one left behind ya. Jadi semua masyarakat bisa terlayani. Nah, biasanya kalau bentuk kayak tadi ya misalnya lansia itu diberikannya, kalau sekarang di banyak daerah itu ada kartu khusus untuk kemudian mereka dapat fasilitas gratisnya. Nah, itu salah satunya. Memang ada fase-fase transisi yang ya bisa jadi ada 1-2 pihak yang kurang nyaman ya karena dalam proses transisinya, tapi biasanya for the greater good sih Mas. Jadi ada kepentingan positif lebih besar yang coba dikejar. Kalau sedikit cerita kayak dulu di Transjakarta, sehari itu kalau masih tunai itu kebocorannya bisa 48 juta waktu itu, apa namanya, informasinya begitu. Itu satu hari gitu. Nah, bisa dibayangkan kalau itu, dan dengan salah satunya non tunai dan teknologi ini menghilangkan potensi-potensi fraud tadi. Memang kemudian nanti akan ada kartu golongan khusus. Kalau di Jakarta ada 15 golongan, itu yang diberikan fasilitas khususnya. Nah, kemudian yang kedua saya pikir menarik ya, ini challenge antara, karena regulasi itu bicara proses birokrasi, ini mungkin malah ranahnya teman-teman gitu ya. Kalau teknologi bisnis itu pengennya cepat gitu. Implement salah satu yang terkenal dengan udah implementasi dulu regulasinya belakangan kan di negara Cina ya. Jadi bicara tadi saya cerita pakai Palm, pakai Face, itu kalau Eropa, US itu masih concern tuh tentang
privasinya gimana, data privasinya gimana, nanti data saya dipakai apa gitu. Tapi kalau di teman-teman di negara Cina itu udah implementasinya di mana-mana tuh. Nah, memang ini selalu berkejaran ya, karena perkembangan teknologi dan mungkin juga kepentingan bisnis itu lonjakan-lonjakannya bisa sangat cepat. Nah, bagaimana kalau kita duduk di sisi regulator, ini kayak BI ini kan ngatur, berusaha mengatur segmen, contoh segmen di kami ya, di sistem pembayaran. Dengan adanya KRIS, ini salah satu bentuk kebijakan BI. Kalau sebelum QR Indonesia standar itu lahir, itu para industri player itu ngeluarin QR sendiri-sendiri, Bu. Jadi masih kayak zaman dulu, nanti misalnya dulu GoPay sudah punya sendiri, Mandiri udah punya sendiri. Tapi BI tegas itu ngeluarin satu standar, semua harus follow. Nah, di situ butuh satu, memang betul kayak BI ini punya ASPI sebagai mitra untuk kemudian dekat dengan industri. Sehingga mereka melahirkan kebijakan-kebijakan baru sebisa mungkin itu dekat dengan kebutuhan industri juga dan cepat diterapkan. Nah, mungkin nanti peran teman-teman ya kalau nanti masuk di masing-masing berbagai sektor, karena regulasinya bisa banyak ya, itu membantu untuk menjembatani antara birokrasi penyusunan regulasi dengan industri dan teknologi yang bergerak dengan cepat. Memang tadi kan jargon dulu gitu ya, umumnya regulasi selalu 1-2 step di belakang industri. Tapi saya pikir nggak nutup kemungkinan ke depan ya regulasi yang duluan tadi disampaikan Mas Dimas gitu. Tapi memang butuh kapabilitasnya diperkuat. Nah, salah satu kalau saya bisa contohkan di sistem pembayaran itu BI itu gandeng ASPI. Gandeng ASPI, ASPI isinya industri. Nah, sehingga regulasi itu bisa didekatkan dengan kepentingan teknologi dan juga industri. Semoga menjawab, Mas. Terima kasih. Ini selaras kemarin kebetulan Mas Dimas baru selesai penelitian future proof regulation seperti itu, Pak. Iya, jadi memang ini kesempatan ya untuk teman-teman semua untuk ke depan bisa mengembangkan regulasi yang future proof gitu ya, bisa menyesuaikan dan melindungi mereka-mereka yang rentan seperti itu. Baik, untuk penanya kedua, monggo silahkan dari side tengah. Ya. Monggo disebutkan nama dan juga pertanyaannya ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Mursi, saya mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2023. Mungkin pertanyaan saya timbul karena rasa penasaran mungkin ya Pak ya. Bapak di sini kan tadi juga sudah dijelaskan oleh Bapak bahwasanya ya PT Aino ini berdiri dari tahun 2013 hingga sekarang seperti itu. Nah, mungkin dengan PT yang tersebut yang fokusnya terhadap hal-hal yang berbau digital seperti itu, yang ingin saya tanyakan, pernah nggak sih selama dari rentan 2013 hingga saat ini pernah atau ada cybercrime-nya seperti itu? Pernah nggak sih PT Aino ini mengalami cybercrime seperti itu? Dan tadi kan Bapak juga menjelaskan bahwasanya ini mahasiswa hukum boleh masuk dengan beberapa kriteria yang Bapak sebutkan tadi. Nah, jika itu ada, apa sih upaya yang harus dilakukan dalam tanda kutip di sini, gimana sih gambarannya gitu supaya kami yang akan kerja atau magang di tempat Bapak itu bisa tahu gambarannya itu seperti apa. Jika itu memang ada, mungkin sekian, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Yang pertama ya tentang cybercrime atau lebih pada cyber attack kali ya. Jadi jadi memang kami pun dalam konsep ISO tadi, ISO 27001 itu kan berusaha melakukan pengujian internal nih, sistemnya diamankan seperti itu. Tapi pasti yang namanya implementasi kadang-kadang kita ada celah-celah keamanan ya yang mungkin muncul. Jadi memang pernah, yang menariknya adalah pengalaman Aino itu yang nyerang itu masih white hacker, Mas. Jadi white hacker itu artinya terus kemudian mereka melaporkan dan menginformasikan Pak celah keamanannya di sini gitu. Jadi itu menarik karena ada teman-teman hacker itu ada yang baik juga lah gitu. Yang kemudian bukan yang tipe yang ransomware gitu ya, yang minta tebusan dan seterusnya. Meskipun waktu itu sempat ada juga waktu heboh ransomware yang kena ke virus ya, itu beberapa kadang-kadang kan celah keamanan itu muncul di istilahnya apa, di workstation-nya karyawan. Jadi di laptop kerja kita atau komputer, misalnya kita nginstal
software tertentu yang itu nggak official misalnya, itu kan potensi nempel malware, ada virus gitu ya, terus bisa nyebar tuh. Nah itu pernah juga, tapi kena hanya ke istilahnya bukan sampai ke sistemnya kita lah, tapi kayak file-file itu sempat tuh dulu kalau ada ransomware kekunci gitu Mas. Nah sehingga memang antisipasinya adalah bagaimana proses ISO ini, kalau secara ISO kan sebenarnya membantu kita supaya rutin itu kita lakukan pencegahan ya. Kalau di teknisnya ada blue team, red team, grey team. Itu bicara tentang kalau kita mau hire orang di dalam, ada juga yang dari luar. Kalau teman-teman mungkin nanti pernah bisa baca, itu ada yang sampai bounty bug hunter gitu. Jadi dia bikin sayembara nih, serang sistem saya, nanti tak kasih hadiah gitu. Nah itu contoh di luar yang perusahaan besar biasanya juga memberikan mekanisme itu untuk memastikan keamanan. Kadang-kadang hadiahnya nggak main-main juga Bu, sampai $1 juta kayak gitu ya. Untuk yang mereka yang udah cukup scalable besar. Jadi kejadian pernah, bahkan yang skalanya di kami pun itu kita juga pernah kena serangan begitu ya. Tapi alhamdulillah bisa ditangani, dan tadi ketemu white hacker yang baik-baik itu juga membantu sekali. Dan memang salah satu modelnya adalah berinteraksi sama komunitas juga. Jadi itu juga akan membantu kita, teman-teman security itu, untuk ya biasanya ada update patch ya. Kalau kayak misalnya kita pakai Android atau iOS kan ada update tuh. Nah biasanya pasti ada security patch-nya. Itu harus berkala juga dilakukan. Kemudian pertanyaan kedua, untuk masuk ke industri, memang ini mungkin salah satu saran umum ya. Misalnya let's say ini di dunia financial technology, di dunia sistem pembayaran. Pasti teman-teman perlu kenali target perusahaan yang teman-teman mau masuk gitu ya. Mau masuk sebagai entah itu magang atau sebagai karyawan. Ya kalau bisa dibayangkan, oh kira-kira 5 tahun lagi, 10 tahun lagi akan seperti apa, itu mungkin akan membantu roadmap teman-teman begitu ya. Sehingga ya kadang-kadang kalau saya pribadi menyarankan at least itu kalau proses belajar ya minimal memang setahun atau 2 tahun. Karena kalau baru setahun sebenarnya kita belum merasakan satu siklus hidup, ibaratnya kalau di kami itu ada RKAP ya, rencana kerja anggaran perusahaan. Jadi programnya belum selesai setahun tuh gitu. Untuk kemudian ngelihat bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi begitu ya, itu jalan gitu. Kalau boleh usul sih misalnya ya, karena kadang-kadang kan mohon maaf, kadang kan kalau teman-teman yang beberapa angkatan yang muda itu kan pindah-pindah tuh Mas gitu, sering pindah-pindah gitu ya. Ini kan teman-teman belum kerja ya, itu salah satu hal yang muncul gitu. Jadi baru setahun atau setahun setengah pindah kerja gitu. Nah alangkah baiknya kalau mencoba nyusun roadmap barangkali ya, teman-teman sendiri gitu ya. Dari sekarang ya, jadi mau masuk ke industri mana itu dilihat juga prospektifnya seperti apa, dan dalami tadi kalau aspek legalnya, oh kayak tadi kan misalnya yang external compliance ya, oh berarti regulasinya ke apa aja. Mungkin saya cerita salah satu alumni UI juga yang pernah di Aino itu misalnya, let's say kami kan masih kelas menengah gitu ya. Nah alhamdulillah itu salah satu teman alumni UI sekarang masuk ke ya grup yang lebih besar lah. Nah tapi mungkin di dunia yang sama, jadi di dunia yang fintech terus tapi mungkin ada peningkatan karir. Sekarang ada Mbak Putri itu sekarang di Astra Pay. Nah di sana juga udah support CEO-nya langsung Bu. Jadi itu saya pikir itu juga bentuk karir tuh. Nah, tapi kalau bisa sih ikutin satu siklus prosesnya di perusahaan itu dulu, sehingga belajarnya itu lebih utuh. Nah, sehingga pas pindah ke misalnya tempat yang lebih besar, itu akan lebih lengkap gitu wawasannya. Mungkin itu Mas, terima kasih. Ya, terima kasih. Monggo ada lagi yang mau ditanyakan? Apakah masih ada pertanyaan? Iya. Ini barangkali sambil menunggu ya, kalau ada yang mau bertanya, tadi sudah disampaikan ya oleh Pak Bayu, agar teman-teman dari sekarang sudah mulai merencanakan masa depan ya, ada plan A, plan B, plan C seperti itu ya. Apakah cita-cita utamanya itu bekerja di industri gitu ya, ataukah menjadi lawyernya ini yang corporate atau litigasi begitu, ataukah di pekerjaan yang lainnya misalnya hakim atau notaris seperti itu. Dari sekarang sudah mulai direncanakan, karena semester depan kalian mulai mengambil mata kuliah pilihan ya.
Dan ini pesan juga dari Prodi agar mata kuliah pilihan yang diambil ini selaras juga dengan tugas akhir atau skripsi begitu ya, yang akan ditulis ke depan begitu. Jadi jangan zigzag gitu ya. Karena ke depan dengan skripsi yang ditulis pun begitu ya, misalnya skripsi di ranah hukum bisnis seperti itu. Kalau skripsinya di ranah hukum bisnis, cita-cita kira-kira mau jadi apa? Nah, ini harus diselaraskan ya Pak, seperti itu. Termasuk jenjang karir gitu ya. Nggak apa-apa misalnya sudah punya pengalaman kerja sekian tahun di perusahaan A mau pindah ke perusahaan B, tapi diperhatikan ya ruang lingkup perusahaan ini A dan B ini kira-kira relate atau tidak gitu. Jangan kemudian membuang waktu secara percuma ya Pak ya. Sayang sekali seperti itu. Dan alhamdulillah di PT Aino ini kita ada 2 alumni saat ini ya yang di PT Aino. Ada Mbak Anissa, ini juga alumni dari Fakultas Hukum UI. Kemudian ada Mbak Fiti. Ya, mungkin kalau masih di ruangan bisa berdiri. Nah, ini yang di pojokan sana gitu ya. Ini kakak tingkat kalian juga begitu ya. Nah, ini bisa kemudian teman-teman bisa contoh Mbak Fiti itu di semester 6-nya Mbak Fiti yang bersangkutan ikut MBKM praktik hukum. Jadi selama 1 semester tidak belajar di kelas, tetapi ikut program pemagangan dan diakui sejumlah 20 SKS seperti itu ya. Dan ini juga menambahkan informasi kepada rekan-rekan mahasiswa selama magang begitu ya. Kalian bisa juga ya menulis jurnal bersama dengan mentor. Insya Allah kalau magang di PT Aino ada mentornya gitu Bapak. Begitu. Jadi kalau magang kita nggak pengen ya mahasiswa FAUI magang kok kerjaannya hanya fotokopi berkas, bikin kopi. Itu bukan kerjaan mahasiswa magang gitu ya. Nggak boleh kayak gitu ya. Jangan mau kalau magang disuruh kayak gitu jangan mau gitu ya. Apalagi cuma ngangkat telepon gitu ya, terima tamu, jangan gitu ya. Harus relate dengan keilmuan hukum ya, harus ada sesuatu yang dipelajari seperti itu. Dan harapannya nanti begitu ya setelah selesai program magang begitu dapat dikonversi ke sejumlah mata kuliah yang sudah disetujui dengan prodi. Nah, di antara mata kuliah itu ada misalnya ada mata kuliah pembentukan kontrak gitu ya, pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, tadi sudah disampaikan juga ya oleh Pak Bayu. Salah satu tugas dari teman-teman bagian legal adalah mereview kontrak begitu ya. Karena perkembangan teknologi yang ada, tentunya kerjasama dengan berbagai pihak ini perlu untuk dibalut pada suatu kontrak yang insya Allah ini harusnya menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan seperti itu kira-kira ya Pak ya. Gitu. Monggo apakah ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin saya yang bertanya ke Pak Bayu aja ya. Ini karena rekan-rekan ini terbuka peluang di semester depan untuk ikut mendaftar program magang di PT Aino. Kira-kira ada certain requirement nggak Pak Bayu kalau magang di PT Aino? Dan kira-kira selain mendapatkan pengalaman begitu ya, ini kira-kira bisa belajar apa aja nih Pak Bayu? Monggo Pak Bayu. Ya, baik, terima kasih Bu Ratna. Ya, kami setiap periode selalu buka ya, nanti bisa kontak juga dengan Pak Alif sebagai HR manajernya kami di Jogja ini. Sehingga secara requirement sih sebenarnya memang nanti kita akan ada tes ya Mas Alif ya. Kita akan ada tes dari beberapa kandidat yang masuk untuk kemudian kita lihat ya dari aspek mungkin pemahaman secara umum dan juga biasanya kita juga ngeliat soft skill Bu. Makanya tadi mungkin di akhir saya menyampaikan juga bagaimana kemudian soft skill itu kami lihat. Karena kaitannya dengan pasti apalagi contoh di compliance ya Bu, itu mitranya itu semua divisi teman-teman. Jadi mitra yang dikontak itu semua divisi development gitu ya, engineering, divisi bisnis, divisi keuangan. Jadi bagaimana kemudian kemampuan teman-teman untuk berkomunikasi, berkoordinasi itu salah satu yang soft skill yang kita lihat juga Ibu. Nah sehingga harapannya memang yang didapatkan tidak hanya masalah pengalaman teknis tentang hukum ya, tapi bagaimana berorganisasi dalam perusahaan itu juga akan memberikan pengalaman yang positif insya Allah untuk bekal teman-teman juga gitu. Baik nanti jadi karyawannya Aino ataupun ke depan bisa juga di tempat yang lain. Mudah-mudahan itu memberikan nilai
positif yang saya pikir soft skill itu yang teman-teman perlu pegang dan kuatkan lah dari sekarang. Selain hard skillnya ya. Karena lawannya ada teknologi itu Bu gitu. Nggih. Mungkin itu Bu. Nggih. Nggih, insya Allah selaras ya dengan tujuan dari Prodi S1 FAUI begitu ya, untuk membentuk lulusan yang berintegritas dan profesional Bapak. Seperti itu. Jadi silahkan nanti teman-teman ya di akhir semester ini insya Allah kita akan mulai sosialisasi untuk program MBKM Praktik Hukum ini, yaitu program magang selama 1 semester. Nanti bisa dicek detailnya, informasi lebih lanjut di web maupun di medsos FAUI. Saya rasa karena keterbatasan waktu sudah pukul 12, kita akhiri nggih Pak Bayu dan rekan-rekan semuanya untuk kuliah tamu atau guest lecture pada kesempatan kali ini. Mari kita akhiri dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.